Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi.net. Pembahasan kita kali ini adalah tentang writerpreneur. Nah, kita akan membahas apa itu pengertian writerpreneur dan apa saja keuntungan sebagai writerpreneur. Nah, mungkin bisa kita mulai ya. Jadi, pengertian writerpreneur. Jadi writerpreneur itu sebenarnya adalah profesi di dunia penulisan. Nah, tapi writerpreneur ini lebih kepada orang yang fokus menjual jasa penulisannya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada penulis yang mendapatkan penghasilan, misalkan dari royalti penulisan, nah, dari penerbit ya, dari setiap penjualan bukunya. Yang kedua itu adalah penulis freelance. Ya, penulis freelance itu mereka yang mendapatkan fee penulisan dari setiap proyek penulisannya. Nah, writerpreneur ini adalah dari jenis yang kedua ya. Writerpreneur ini adalah penulis freelance yang mereka itu fokus mendapatkan penghasilan dari setiap proyek penulisannya. Jadi sesuai dengan apa istilahnya ya, writer itu penulis, planner adalah pengusaha. Nah, jadi writerpreneur adalah pengusaha yang mereka memfokuskan usahanya itu dengan menawarkan jasa penulisannya seperti itu. Jadi writerpreneur sendiri itu ini semakin digandrungi ya bagi penulis-penulis karena apa? Dengan kita menjadi writerpreneur itu bisa mendapatkan penghasilan yang relatif cepat dibanding kita menawarkan naskah kita kepada penerbit ya yang mungkin penghasilannya itu bisa didapatkan 3 atau 6 bulan sekali seperti itu. Tapi saya tidak tanpa harus menganggap lebih satu dengan yang lain. Setiap penulis itu mempunyai pilihan sendiri seperti itu. Lalu di sini saya akan membahas tentang apa saja keuntungan sebagai writerpreneur. Nah, sebenarnya keuntungan menjadi writerpreneur itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang writerpreneur itu bisa untung ratusan hingga ribuan kali. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang sebagai writerpreneur modal utama kita adalah skill menulis kita. Nah, jikapun ada sesuatu yang harus dikeluarkan ya, itu pun sangat sedikit. Karena apa? Sebagai writerpreneur biasanya kita menawarkan fee penulisan pada klien itu udah include semuanya ya. Ya, misal dari fee jasa penulisan, terus akomodasi, jadi seperti itu. Jadi misalkan untuk penulisan sebuah buku misalkan dengan klien yang ada di Surabaya misalkan. Jadi dari Bogor ini menawarkan misalkan fee penulisannya sekian juta, misalkan di kisaran misalkan 30 juta misalkan. Nanti kita wawancara selama 5 kali misalkan. Nah, akomodasi dari Bogor misalkan, tempat asal saya ke Surabaya itu 5 kali berapa. Jadi seperti itu. Jadi bukan dari 30 itu lalu dikurangi untuk setiap kunjungan saya ke Surabaya, tidak. Jadi 30 juta itu adalah nilai hanya untuk fee penulisannya saja. Jadi akomodasi untuk penulisan itu di luar dari fee penulisan seperti itu. Jadi dengan kita menjadi writerpreneur itu ya modal kita ya hanya untuk kita menulis saja. Jadi misalkan pastinya laptop, koneksi internet mungkin untuk kertas, untuk print ya, yang itu memang modalnya sangat sedikit sekali. Sedangkan potensi penghasilannya itu hingga di angka ya puluhan bahkan ratusan juta bagi yang sudah profesional ya, seperti itu. Lalu yang kedua adalah usaha yang dibayar sesuai kemauan kita. Nah, ini yang sangat menarik ya. Jadi sebagai writerpreneur itu kita bisa menawarkan itu mulai dari yang pertama itu adalah fee penulisannya. Jadi misalkan untuk menulis sebuah buku misalkan tadi ya, kita menawarkan angka 30 juta. Nah, setelah deal, itu baru kita membahas berapa jangka waktunya. Nah, jika dalam 2 bulan, maka penghasilan kita itu rata-rata per bulannya dibagi ya dari satu penulisan buku itu. Misalkan
30 dibagi 2, 15 juta. Misalkan 3 bulan, maka 30 dibagi 3 itu 10 juta untuk per bulannya untuk satu penulisan. Karena apa? Biasanya seorang penulis yang profesional ya, itu bisa menggarap sekitar 2 atau 3 ya, proyek penulisan secara bersama ya. Saya sendiri kadang saya bisa menerima 2 sampai 3 proyek penulisan. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga, usaha yang mengharuskan kreativitas. Nah, itu. Jadi selain dari keuntungan sebagai entrepreneur, seorang entrepreneur sendiri dituntut untuk punya kreativitas yang tinggi. Karena apa? Pertama, kita harus bisa marketing jasa kita secara offline dan online. Jadi bagaimana kita itu dikenal oleh teman-teman kita ya, oleh publik itu sebagai penulis, dan juga kita juga bisa mengenalkan jasa kita itu melalui online ya, melalui blog, website atau media sosial yang kita miliki. Juga kita harus bisa membangun hubungan dengan klien. Nah, jadi selain kita bisa menawarkan jasa kita, saat kita sudah mendapatkan proyek, kita harus bisa membangun kedekatan dengan klien seperti itu. Dan tentunya yang terakhir adalah kita harus bisa menyelesaikan setiap konten sesuai dengan waktu yang telah disepakati seperti itu. Jadi tidak masalah dalam satu waktu kita itu mengerjakan 1, 2 atau 3 ya. Kalau 4 biasanya sudah kesulitan sekali. Mungkin idealnya itu maksimal 2 atau 3 proyek penulisan gitu. Yang penting kita bisa mengukur diri mampu atau tidak kita mengerjakan sebuah proyek seperti itu. Lalu yang keempat adalah bahwa entrepreneur ini sampai kapanpun akan terus dibutuhkan. Nah, karena apa? Karena dengan berkembangnya zaman ini, semakin banyak platform ya. Mungkin dulu untuk sebuah konten hanya disajikan dalam bentuk buku, media, ya koran atau majalah dan lain sebagainya, atau di televisi ya seperti itu. Sekarang itu sudah berubah ya, yang dulunya buku sekarang menjadi e-book misalkan. Yang dulunya media, itu sudah berubah menjadi blog atau website. Nah, yang dulu media televisi atau radio sekarang berubah menjadi YouTube atau podcast seperti itu. Tapi yang perlu diingat, yang berubah itu hanya platform, sedangkan konten ini tetap dibutuhkan. Jadi misalkan seseorang itu kerjanya di media, misalkan di televisi, untuk sebuah drama misalkan. Nah, di drama sendiri tetap yang dibutuhkan itu ada naskah seperti itu, atau sebuah iklan. Nah, sebuah iklan itu memang itu penampilan dari model misalkan, tapi tetap yang dibutuhkan adalah copywritingnya sendiri seperti itu. Apalagi dalam sebuah buku ya, sebuah buku itu tentunya yang paling utama adalah konten, sedangkan yang lainnya itu adalah faktor pendukung seperti itu. Jadi bagi adik-adik yang mungkin mulai berminat ya dengan dunia penulisan, ini bisa mulai diseriusi ya. Karena apa? Semakin lama akan semakin banyak orang, perusahaan, instansi, organisasi, atau yang lain sebagainya itu semakin membutuhkan jasa penulisan. Karena itu sebagai entrepreneur ini adalah solusi ya, solusi profesi yang memang cukup menghasilkan jika kita mau fokus di sana. Pembahasan tentang entrepreneur ini sebenarnya adalah salah satu pembahasan ya di blog saya ya, iwanwahyudi.net. Selain kategori yang lain ya, kategori yang lain misalkan tips penulisan, motivasi penulisan, terus nanti ada kerja dari rumah dan lain sebagainya ya. Jadi bagi adik-adik yang berminat tentang kategori ini, entrepreneur, bisa komen ya di postingan ini. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Dan bagi adik-adik yang
menginginkan update konten dari saya, caranya itu cukup mudah ya. Hanya subscribe dan nyalakan loncengnya. Mungkin sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.